akan membahas sosok jenius dari dunia Islam yang dikenal bukan hanya sebagai dokter, tapi juga sebagai pemikir pendidikan, yaitu Ibnu Sina, atau di barat dikenal sebagai Avicenna. Yuk kita gali bersama pemikiran beliau tentang pendidikan yang ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Siapa itu Ibnu Sina? Ibnu Sina lahir di Afshana, wilayah Bukhara yang sekarang disebut sebagai Uzbekistan pada tahun 980 Masehi. Beliau adalah ilmuwan muslim multitalenta, yaitu ahli kedokteran, filsafat, logika, bahkan astronomi. Karya terkenalnya adalah Al-Qanun fi Al-Tib di bidang kedokteran dan kitab Al-Shifa yang juga membahas logika dan pendidikan. Tapi tahukah kamu, dalam dunia pendidikan, Ibnu Sina punya pandangan yang sangat maju dan sistematis untuk zamannya. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, tujuan utama pendidikan adalah yang pertama, membentuk manusia yang sempurna secara jasmani dan rohani. Yang kedua, mengembangkan potensi akal karena akal dianggap sebagai anugerah tertinggi dari Allah. Yang ketiga, menyiapkan manusia agar berguna bagi masyarakat dan agamanya. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tapi juga pembentukan moral, etika, dan karakter. Tahapan pendidikan. Ibnu Sina membagi tahapan pendidikan menjadi beberapa fase. Yang pertama, pada usia 0 sampai 6 tahun. Masa bermain dan pendidikan dasar di rumah. Anak diajarkan adab dan nilai moral. Yang kedua, pada usia 6 sampai 14 tahun. Mulai belajar membaca, menulis, matematika, Al-Quran, bahasa Arab, dan dasar-dasar agama. Yang ketiga, pada usia 14 ke atas, fokus pada spesialisasi ilmu sesuai bakat, misalnya filsafat, logika, kedokteran, dan lain-lain. Beliau menekankan bahwa pendidikan harus sesuai tahap perkembangan anak. Ini sangat mirip dengan konsep pendidikan modern sekarang. Metode pendidikan. Ibnu Sina menggunakan metode yang aktif dan logis, yaitu diskusi dan dialog, bukan hanya ceramah sepihak. Kemudian, latihan berulang untuk membentuk kebiasaan. Kemudian, pemberian contoh nyata atau uswah hasanah. Yang terakhir, mengembangkan rasa ingin tahu siswa agar mereka belajar dengan kesadaran, bukan paksaan. Menurutnya, guru adalah pendidik akal dan jiwa, bukan hanya penyampai informasi. Guru harus memiliki akhlak yang baik dan ilmu yang luas. Pemikiran Ibnu Sina sangat luar biasa, bahkan mendahului banyak pemikir barat dalam hal filsafat dan teori pendidikan. Konsepnya yang menekankan pendidikan holistik, pengembangan akal, dan pendekatan sesuai usia masih sangat relevan di abad ke-21 ini. Jadi, teman-teman, kita sebagai generasi muda muslim patut bangga dan mengambil inspirasi dari tokoh seperti Ibnu Sina. Jangan lupa, pendidikan itu bukan hanya soal nilai, tapi soal membentuk manusia yang utuh dan bermanfaat. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.